हमने देखा हमको चैन से बांध के रखा हुआ था। Singkatnya, berita tersebut dimuat di surat kabar hingga diketahui oleh Arunodai Pratap Singh. Mengetahui hal tersebut, Arunodai pun memanggil Anil Pratap dan menyuruhnya untuk memanggil Inspektur Pandey. Ia khawatir karena masalah ini ia akan kehilangan kursi dewan. Ia sedang memperbaiki citranya di masyarakat karena pemilihan anggota dewan sudah dekat. Mereka pun menemui Inspektur Pandey dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tak perlu waktu lama, pihak kepolisian pun berhasil menemukan lokasi keberadaan Zia. Mereka pun langsung membekuk Bachchan berserta yang lainnya. Setelahnya, mereka membawa Zia yang sudah dalam keadaan memprihatinkan. Inspektur Pandey pun menyuruh anak buahnya untuk membersihkan tubuh Zia serta menyampaikan suatu hal padanya untuk bahan nanti di persidangan. Singkatnya, Zia pun dibawa ke persidangan untuk dimintai keterangan. Di sana ia menceritakan kronologi bagaimana ia diculik dan apa saja yang telah mereka lakukan padanya selama 7 hari. Ternyata Bachchan dan kawan-kawan lebih kejam daripada binatang. Mereka merantai kedua tangan Zia di atas ranjang dan setiap hari ia dipaksa untuk melayani mereka. Ditambah mereka juga tidak memberinya makan selama 3 hari. Semua yang mendengar cerita tersebut merasa terenyuh hatinya. Betapa malang nasibnya. Apa yang sudah Bachchan lakukan bersama teman-temannya sungguh-sungguh di luar batas kemanusiaan. Bahkan lebih kejam dari seekor binatang. Singkatnya, Bachchan dan kawan-kawan pun diputuskan bersalah dan Zia pun dikembalikan ke keluarganya. Beberapa hari kemudian, sebelum Mahendra pulang ke Delhi, Zia memohon kepada kedua orang tuanya untuk mengizinkannya pergi ke Delhi dan tinggal bersama bibinya. Karena ia masih trauma dengan apa yang telah ia alami. Mendengar permohonan Zia, kedua orang tuanya pun mengizinkannya. Dan Zia pun akhirnya berangkat ke Delhi bersama Mahendra. Sesampainya di Delhi, Zia disambut dengan baik oleh sang bibi dan juga pamannya. Mahendra pun berjanji bahwa ia akan menyekolahkan Zia agar kelak ia bisa mendapat pekerjaan yang layak di Delhi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka mendapatkan kabar bahwa Bachchan dan kawan-kawan telah dibebaskan karena Anil Pratap telah memberikan uang tebusan untuk kebebasan mereka. Mendengar kabar tersebut membuat Zia dan seluruh keluarganya merasa kecewa. Mahendra pun menyarankan agar membuka kembali kasus tersebut, agar Bachchan mendapat hukuman yang setimpal. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Arunodai Pratap Singh menelpon pamannya Zia dan mengatakan agar mereka menikahkan Bachchan dan Zia. Tujuannya agar nama baik wilayahnya tidak tercemar karena kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa ia akan membiayai semuanya. Arunodai mengancam jika mereka menolak ia akan menjebloskan paman Zia ke penjara dengan membuka kembali kasus senjata yang pernah melibatkan pamannya tersebut. Zia dan keluarganya pun dihadapkan pada dua pilihan yang sangat memberatkan. Jika mereka menikahkan Zia dengan Bachchan, maka sudah pasti hidup Zia akan menderita. Dan jika mereka menolak, sang paman yang akan mendekam di penjara, karena sudah pasti ia akan kalah di persidangan, karena ia tak akan mampu membayar pengacara. Zia pun membuat keputusan sendiri bahwa ia akan melawan mereka dengan membuka kembali kasusnya. Ia meminta bantuan kepada Mahendra dan Mahendra pun meminta Zia untuk menulis secara detail semua kejadian yang ia alami tanpa ditutup-tutupi. Mahendra berencana akan membawa kasus tersebut ke kepolisian daerah. Beberapa hari kemudian, Zia pun memberikan secari kertas pada Mahendra. Di sana tertulis secara detail bahkan sesuatu hal mengejutkan yang membuat Mahendra tercengang. Karena Zia menuliskan nama Arunodai Pratap Singh. Ternyata sebelum Bachchan dan teman-temannya, ternyata Arunodai Pratap Singh terlebih dahulu melecehkan Zia. Dan hal itu tidak ia ungkapkan di persidangan awal. Dan kini yang mereka lawan bukan hanya Bachchan, melainkan juga sang anggota dewan yaitu Arunodai Pratap Singh. Singkatnya persidangan pun dimulai. Bachchan kembali diamankan dan Arunodai pun mendapat panggilan dari pihak kepolisian karena namanya terlibat dalam kasus tersebut. Kasus ini kini menjadi headline berita di televisi nasional hingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan juga seluruh masyarakat India. Pemerintah pun langsung menugaskan CBI untuk menangani kasus ini.
Persidangan pun berlangsung. Sia dimintai keterangan karena laporan yang ia berikan berbeda dengan apa yang ia terangkan di persidangan awal, di mana ia menambahkan nama Arunodai Pratap Singh di dalamnya. Sia pun mulai menceritakan kronologi kejadiannya. Semua ini terjadi sebelum Bachchan menculiknya. Pada malam itu tepat pukul 9, Suman mengajak Sia untuk menemui Arunodai di rumahnya. Ia menjanjikan pekerjaan untuk Sia. Sesampainya di sana, ternyata Suman menjebaknya. Arunodai telah memberikan sejumlah uang pada Suma untuk membawa Sia guna memuaskan hasratnya. Malam itu, Arunodai pun melecehkannya. Ternyata hal itulah yang membuat Sia mengusir Suma tempo hari. Sia pun menambahkan alasan ia tidak menceritakan hal tersebut di persidangan awal karena Inspektur Pandey dan anak buahnya mengancam Sia untuk tidak membawa nama Arunodai jika adik laki-lakinya ingin selamat. Karena mereka mengancam akan membunuh adik laki-lakinya jika Sia sampai buka mulut. Di lain sisi, adik Arunodai yaitu Anil Pratap bersama anak buahnya mendatangi rumah Sia dan membawa paksa ayahnya. Kemudian mereka menganiayanya. Setelah babak belur dan tidak berdaya, mereka meletakkan sebuah senjata di lengan ayah Sia. Anil ternyata telah bekerja sama dengan Inspektur Pandey untuk menganiaya keluarga Sia hingga sang ayah dibawa ke kantor polisi karena tuduhan pemakaian senjata api. Bukan hanya itu, sang paman pun ditangkap karena kasusnya terdahulu telah dibuka kembali oleh Arunodai. Inilah yang terjadi di sana jika berani melawan penguasa. Beberapa hari kemudian Mahendra pun mendapat ancaman. Rumahnya dibakar oleh anak buah Anil. Singkatnya, setelah kasus itu dibuka dan sidang masih berlanjut, Anil Pratap dan anak buahnya terus-menerus berusaha mencelakai mereka. Bahkan naasnya, kepolisian ikut terlibat, bahkan mereka tega membunuh ayah Sia dan mengkremasinya tanpa mengabarkan keluarganya terlebih dahulu. Mahendra pun kemudian mempublikasikan proses kremasi dan menyebarkannya ke media sosial hingga berita mengenai ketidakadilan dan kekejaman terjadi di desa tersebut menjadi viral. Di lain sisi, dalam lubuk hatinya Sia merasa menyesal karena telah mengungkap kebenaran dengan membuka kembali kasusnya. Karena pada akhirnya ia malah lebih tersakiti dengan apa yang mereka lakukan pada keluarganya kini. Hidupnya pun lebih hancur dan ia tak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena kini ia dan seluruh keluarganya dalam posisi terancam. Dalam perjalanan pulang, Sia mengatakan pada Mahendra bahwa jika keadilan berhasil ditegakkan dan Arunodai ditetapkan bersalah, apakah mereka masih hidup dan dapat menyaksikan hal tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut, secara tiba-tiba sebuah truk yang dikendarai oleh orang suruhan Anil Pratap menghantam mobil yang mereka kendarai hingga hancur dan menewaskan ibunya dan juga Mahendra. Sementara dirinya dalam keadaan sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Di akhir film, kita diperlihatkan Sia yang sedang terbaring koma. Dan film pun tomat guys. Buat kalian yang gak suka sama endingnya yang bikin greget, alasannya adalah karena film ini diangkat dari kisah nyata. Dan di kehidupan nyata tidak selalu berakhir bahagia. Oleh karena itu, berbahagialah dan syukuri apa yang kalian miliki saat ini. Karena bersyukur adalah kunci utama kebahagiaan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.